Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluhan, pengaduan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan umatnya. Terkait dengan umatnya dalam sikap mereka kepada Al-Quran. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Padahal Al-Qur'an dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang, memuliakan suatu kaum. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, dengannya akan jaya, akan beruntung, akan bahagia seseorang dan suatu kaum. Tetapi ketika meninggalkannya akan rugi, akan sengsara seseorang dan suatu kaum. Maka melihat keadaan kaum dan umat beliau seperti ini, beliau ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum beliau, kaum di sini mencakup dua. Pertama ummatud da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatud da'wah, mereka yang masih belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang kafirin, baik ahlul kitab
maupun orang-orang musyrik. Ya. Mereka jelas berpaling, tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan buat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka, yang memperhatikan kondisi keadaan mereka lahir dan batin, yang menyiapkan segala kebutuhan mereka jasmaninya dengan disiapkan, diciptakan hewan-hewan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan air dari langit agar manusia dapat melangsungkan kehidupan mereka, agar badan dan jasmani mereka sehat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan rohani batin mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya. Agar apa? Rohani mereka menjadi sehat, menjadi baik, agar mereka mendapatkan bimbingan dalam kehidupan dunia ini, agar mereka tidak tersesat dan tidak salah jalan. Tetapi anehnya banyak manusia yang tidak mensyukurinya, bahkan mendustakannya, berpaling dari Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang aku turunkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula di kuburnya nanti, demikian pula di akhiratnya akan sengsara. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Allah juga berfirman di ayat sebelumnya, "Famanittaba'a hudai", barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini mengikuti petunjukku yang ada dalam kitabnya, yang dibawa oleh Rasulnya, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi SAW, fala yadhil, maka dalam kehidupan dunia ini dia tidak akan tersesat. Dia akan mendapatkan bimbingan, dia akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan memperoleh kebahagiaan. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara nantinya di akhirat. Oleh karenanya satu-satunya cara kalau seseorang ingin bahagia dunia dan akhirat, nggak lain dan nggak bukan adalah dengan kembali kepada agama Allah, mendatangi kitabnya, mendatangi sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca, memahaminya, dan mengamalkan keduanya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang-orang kafir, karena mereka mendustakan, maka wajar kalau mereka meninggalkan, meskipun tidak wajar, ya. Tapi karena mereka mendustakan dari sejak awal. Tapi yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang katanya telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenyataannya mereka banyak yang meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, apalagi mempelajarinya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Mereka taruh Al-Quran di rak, di lemari, di laci, tidak dibaca sampai Al-Quran berdebu, sampai Al-Quran dirayapi. Ini realita kenyataan umat Islam. Bagaimana mereka akan jaya, bagaimana mereka akan maju, bagaimana mereka akan beruntung kalau kitab mereka tinggalkan. Di rumah ada berbagai macam barang. Kalau sampai nggak ada Al-Quran, rumah yang nggak ada keberkahan. Di rumah ada televisi besar, bahkan layarnya, tapi Al-Quran nggak ada. Contoh rumah yang nggak ada kebaikan. Yang masuk ke dalam rumah itu apa? Bukan malaikat rahmat, yang ada setan. Kalau sampai di rumah nggak ada Al-Quran. Al-Quran, siapa saja yang bersama Al-Quran ada kebaikan di dalamnya. Dengan Al-Quran segala sesuatu menjadi baik.
bulan menjadi sangat utama ketika di bulan tersebut diturunkan Al-Quran, seperti bulan Ramadan. Demikian pula seseorang menjadi orang yang utama ketika bersama dia Al-Quran. Dia mempelajarinya dan dia mengajarkannya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau Al-Quran jauh dari seseorang, maka tidak ada kebaikan baginya. Ini contoh dan realita kenyataan umat ini meninggalkan Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan, sumber kejayaan. Wa innahu ladzikrul lak wa liqaumik. Ini adalah yang membuat engkau unggul, engkau dan umatmu. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan tinggikan suatu umat dengan Al-Quran ini, dan akan Allah rendahkan juga karena Al-Quran ini suatu umat. Bagaimana Allah akan tinggikan? Ketika mereka mendatangi Al-Quran, ketika mereka membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan bagaimana mereka akan direndahkan? Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, tidak mau baca, tidak mau mempelajari, apalagi mengamalkan, ditaruh Al-Quran di rak, di laci, ya, di lemari, sampai berdebu, sampai dirayapin, nggak ditengok, ya, maka mereka akan berada dalam kehinaan, ya. Mereka berada dalam kerugian. Wal iyadu billah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimakumullah. Dengan kita berpegang dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada kita. Yang pertama, fala yadhil, kita tidak akan tersesat. Di dunianya kita akan mendapatkan petunjuk, tahu jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan dunia. Kita jadi tahu, kenal Tuhan kita. Kita jadi tahu untuk apa kita diciptakan di dunia. Yang sebelumnya kita mengira bahwa diciptakan di dunia hanyalah untuk bersenang-senang, hanyalah untuk makan, hanyalah untuk minum, hanyalah untuk memuaskan nafsu. Kalau seperti ini anggapan orang-orang kafir, yang mereka anggap bahwa hidup di dunia hanyalah untuk makan, minum, bersenang-senang dan memuaskan nafsu saja. Kita tidak demikian. Kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga jadi tahu jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan dunia. Dengan apa itu semua kita tahu? Dengan Al-Quran. Demikian pula dengan Al-Quran, kita menjadi istiqomah, ya. Karena Al-Quran memuat kabar gembira dan peringatan yang membuat kita terdorong untuk mengisi hidup di dunia dengan amal soleh, dan peringatan agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang mengantarkan kita ke neraka, sehingga kita akan istiqomah di atas agama Allah. Demikian pula dengan Al-Quran, kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pahala yang banyak, membawa bekal yang banyak. Karena satu hurufnya, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu ini Allah lipat gandakan menjadi 10 karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, hari-harinya biasa membaca Al-Quran, dia gak bakal rugi. Sampai kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya orang yang rutin baca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, pada hakikatnya mereka sedang melakukan perniagaan yang gak kenal rugi. Perniagaan terkadang rugi, terkadang untung, tapi ada perniagaan gak pernah rugi. Itulah kalau hari-hari kita membaca Al-Quran, hari-hari kita mendirikan sholat, menyempatkan juga bersedekah. Dengan cara seperti ini kita telah melakukan perniagaan yang gak kenal rugi. Ya, kita bakal terus beruntung. Ya. Maka siapa saja yang ingin pulang menghadap Allah, dan kita bakal meninggalkan dunia ini, bawa bekal yang banyak, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadikan moto kita setiap hari harus baca Al-Quran, gak boleh enggak. Ya, jadikan prinsip kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau perlu di rumah kita pasang, ya, buat perhatian buat kita dan keluarga kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, karena dengan cara seperti ini menjadikan hidup kita berkah, menjadikan kita akan memperoleh pahala yang besar. Dengan kita mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah di zaman sekarang Al-Quran mudah sekali kita peroleh. Mushaf saku banyak, ya, kita bisa membelinya, ya, dan kita bisa membacanya di mana saja, di kendaraan misalnya, sedang di rumah misalnya, kita bisa membacanya. Demikian pula di HP kita pun kita bisa install. Kita tampilkan Al-Quran di HP masing-masing kita. Jangan sampai HP kita semua ada, tapi Al-Quran gak ada. Game ada, YouTube ada, media sosial ada, berita ada, dan berbagai macam aplikasi ada. Giliran Al-Quran gak ada. Ini contoh HP yang gak ada kebaikannya. Ini contoh HP yang gak ada keberkahannya. Dan dengan Al-Quran juga Allah menjadikan hidup kita menjadi berkah. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang dalam hari-harinya, kehidupannya, di sela-sela waktunya ingat sama Allah. Di antara bentuk ingat sama Allah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan zikir yang paling utama, kata ulama. Itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya apa? Orang yang di sela-sela waktunya berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, seperti orang yang hidup. Hari-harinya bernilai, hari-harinya berkualitas, hari-harinya berkah. Tapi orang yang hari-harinya nggak pernah nengok Al-Quran, nggak ada kesempatan membaca Al-Quran, giliran media sosial sempet, semua dibaca, semua dilihat, aplikasi dengan berbagai macam bentuknya dilihat, berita diikuti, YouTube terus berjam-jam, tapi Al-Quran, ya, tidak ditengok. Orang yang seperti ini seperti orang yang mati. Hidupnya tidak berkualitas, hidupnya tidak ada kebaikan, hidupnya tidak berkah. Mendingan mati daripada hidup orang yang seperti ini. Maka jangan sampai kita seperti orang yang mati, kata Nabi SAW, yang hari-harinya nggak ada kualitas. Maka siapa saja yang ingin hari-harinya berkualitas, hari-harinya penuh dengan keberkahan dan bernilai, jangan jauh-jauh dari membaca Al-Quran. Sempatkan membaca Al-Quran. Kalau kita ingin hari-hari kita berkualitas, bernilai, dan kalau kita ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa banyak pahala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya, taufiknya, agar Dia membantu kita mengisi hari-hari kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, dengan amal saleh. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diistiqomahkan di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.